Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hakul Yakin, studi prodi Hukum Keluarga Islam. Adapun NIM saya 251301100025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi saya mengenai pengertian dan hakikat negara. Adapun tentang poin-poin yang saya sebutkan yaitu: 1. Pengertian negara, dan yang kedua hakikat negara, yang ketiga negara adalah perspektif ilmu hukum, yang keempat contoh kontekstual di Indonesia, dan yang terakhir yaitu adalah diskusi kritis untuk mahasiswa. Adapun poin yang pertama, pengertian negara. Negara merupakan objek utama dalam ilmu negara. Untuk memahami konsepnya, mari kita ketahui tinjau dari berbagai sudut. A. Secara etimologi, statut Latin, keadaan tetap atau kedudukan. State Inggris, stat Belanda, Jerman, stato Italia. Definisi menurut para ahli. Menurut para ahli Aristoteles, negara adalah persekutuan keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan terbaik, zon portion, manusia sebagai makhluk sosial. Menurut para ahli Jean Bodin, negara adalah persekutuan banyak keluarga dengan kekuasaan berdaulatan. Menurut para ahli Logomenan, negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan memaksakan aturan hukum. Adapun kesimpulannya, negara adalah organisasi tertinggi yang menguasai rakyat dan suatu wilayah dengan kekuasaan berdaulatan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun poin yang kedua, hakikat negara. Hakikat negara dapat dilihat dalam dua perspektif besar. Yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Ciri utama, adanya alat pemaksa labor market yang sah. Negara menetapkan hukum dan memastikan kepatuhan dengan sanksi. Relevan dengan konsep positisme hukum, Hans Kelsen, hukum sah karena berasal dari negara. Adapun contohnya, praktik penerapan sanksi pidana oleh peradilan, mewajibkan pajak oleh negara. Adapun dasar hukum di Indonesia, pasal 1 ayat 3 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya dan di dalam hukum dan pemerintahan. Negara sebagai organisasi masyarakat, negara tidak hanya memaksa tetapi hadir untuk melayani. Negara harus mewujudkan kepentingan untuk welfare state, bakara pada gagasan demokrasi dan HAM. Yang kedua, dasar hukum di Indonesia, pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Tujuan negara melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pasal 28A dan 228J UUD 1945, jaminan hak asasi manusia. Pasal 34 UUD 1945, kewajiban negara memelihara fikir miskin dan anak terlantar. Hakikat negara modern, kekuasaan negara dipakai untuk melayani masyarakat, bukan untuk menindasnya. Adapun poin yang ketiga, negara dalam perspektif ilmu hukum. Bagi mahasiswa, hukum negara penting karena negara sebagai sumber hukum tertinggi. Semua hukum pasti lahir dari kewenangan negara. Lihat pasal 20 UUD 1945. DPR membuat UU bersama Presiden. Negara sebagai sumber subjek hukum publik. Negara bisa menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Pasal 11 UUD 1945. Presiden juga dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Negara sebagai pelaksana peradilan, hanya karena melalui peradilan yang dapat menjatuhkan sanksi hukum. Pasal 24 UUD 1945. Kekuasaan kehakiman merdeka. Adapun poin yang keempat, contoh kontekstual di Indonesia, negara sebagai kekuasaan, TNI, Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan. Pemerintahan menetapkan aturan wajib pajak, Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN.
penerapan sanksi hukum pidana berdasarkan KUP, negara sebagai organisasi masyarakat, program BPJS Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, program wajib belajar 12 tahun, Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bantuan sosial dan subsidi, Undang-Undang Nomor 13 2011 tentang penegakan fakir miskin. Adapun poin yang kelima, diskusi kritis untuk mahasiswa. Apakah negara Indonesia lebih menonjol sebagai alat kekuasaan atau sebagai pelayan masyarakat? Bagaimana praktik negara hukum di Indonesia setelah reformasi 1998? Apakah penegakan hukum Indonesia sudah mencerminkan negara hukum atau masih cenderung negara kekuasaan? Strategi, metode, dan media. Ceramah interaktif menjelaskan teori klasik hingga modern. Diskusi kelas, analisis Undang-Undang Dasar 1945 tentang hakikat negara. Studi kasus perbandingan fungsi negara dalam kebijakan hukum pidana vs kebijakan kesejahteraan. Strategi, metode, dan media. Ceramah interaktif menjelaskan teori klasik hingga modern. Diskusi kelas, analisis Undang-Undang Dasar 1945 tentang hakikat negara. Studi kasus perbandingan fungsi negara dan kebijaksanaan hukum pidana vs kebijaksanaan kesejahteraan. Media, PPT, teks Undang-Undang Dasar 1945 dan keputusan maka sebagai contoh, tugas penugasan, tugas individu, esai 3 dan 5, halaman tentang hakikat negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasinya dalam kehidupan kebangsaan dan rujukan pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait. Baik, mungkin cukup sekian dari materi yang saya telah paparkan. Unzur mankila wala tunzur mankola. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.